kita memulai ibadah online kita hari ini. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah harus mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, teman-teman tidak boleh sambil makan dan tidak boleh sambil bermain-main dan mengobrol. Yang ketiga, pastikan teman-teman harus fokus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah melakukan aktivitas kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Berkati kami Tuhan, fokuskan kami dalam beribadah Tuhan. Jangan buat kami main-main Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Bersukaria
Oke, sudah pada semangat nih semuanya. Adik-adik Anes dan Mika semangat masih enggak? Semangat ya, harus tetap semangat. Karena kita mau apa? Mau perkatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke adik-adik, kita angkat pujian kita ya. Semuanya harus bersukacita. Iya Kak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Katakan semua. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berubah. Sekarang kita akan puji yang pertama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di mana? dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan Yesus, sambil angkat tanganmu. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Katakan sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Wah, siapa yang mau terima buah yang baik? Saya Kak, saya. Wah semua dong, pastinya adik-adik harus menerima buah yang Yang baik. baik. Makanya kita harus tinggal di mana? Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat pujian kita sekali lagi. Nah nanti waktu kita angkat pujian kita, Raja Daud harus ikuti ya gerakan dari adik-adik sekolah minggu Anes dan Mika. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Raja Daud menari di menara, di menara Raja Daud menari, 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 menari Raja Daud di menara, menara Raja Daud menari. Raja Daud menari di menara Raja Daud menari, menari, menari Raja Daud menari, Raja Daud menari di menara. Oke tunggu ya, nanti kakak mau tes adik-adik yang di rumah, mereka masih konsen nggak ya kan kak? Nanti kakak sengaja bikin lagunya salah nih, adik-adik apa gerakan kakak salah atau gerakan teman-temannya salah nih. Kita pastikan ya adik-adik harus serius ya lihatnya ya. Iya Kak. Kita angkat pujian kita dari awal ya. Menari di menara Raja Daud menari, 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 menari Raja Daud menari di menara Raja Daud menari. Lebih cepat lagi Raja Daud menari.
memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melompat bagi Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kakak persilakan untuk adik-adik duduk kembali, duduk yang rapi. Kita sungguh-sungguh memuji, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya oke adik-adik, kita percaya kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih serbat-Mu.
Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh kami pahami dan boleh kami mengerti. Begitu juga dengan adik-adik kami yang akan mendengarkan Tuhan. Engkau berkati, biar mereka dapat mengerti dan pahami. Dan kami juga rindu ya Tuhan untuk menabur akan kerajaan-Mu. Tuhan berkati adik-adik kami ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami tabur ya Tuhan, boleh memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarmu? Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kakak berharap semuanya kita dalam keadaan diberkati Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, ya. Semuanya antusias, hebat. Nah, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, yuk kita sambil nyanyi ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami, sehingga hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami minta tolong biar Roh Kudus-Mu terus mengajari kami memahami firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami hari demi hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi kakak mau kasih teka-teki dulu deh sama adik-adik ya. Nah, teka-tekinya begini. Binatang apa yang ada dalam kitab ke-20 dari firman Tuhan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Nah, binatang apa yang ada dalam kitab ke-20 dari firman Tuhan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, dan kata yang ke-5. Ingat ya adik-adik, pasal 6, ayat 6, kata yang ke-5. Ayo cepat buka Alkitabnya. Boleh dibantu mama papanya ya. Ayo, kitab apakah kitab ke-20 dari Alkitab kita? Ayo cepat-cepat adik-adik. Ayo semuanya semangat, semangat, semangat. Iya, kitab Amsal ya. Yuk kita lihat kitab Amsal yang ke-6, ayat ke-6. Coba lihat binatang apa yang di kata kelimanya. Oke, sudah ada yang dapat? Iya, benar, binatang semut. Kok semut sih? Kita emangnya mau belajar apa sih? Ya, adik-adik. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari sore hari ini itu dari kitab Amsal 6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kakak bacakan ya ayatnya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya,
pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oke, baik adik-adik, kita sudah baca Alkitab kita dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Nanti adik-adik bisa baca ulang lagi di rumah ya. Tapi yang kita akan fokus di ayat ke-6-nya ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau cerita sedikit ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada seorang raja ya, seorang raja bernama Salomo. Tahu siapa Salomo? Ya, Salomo itu adalah anak Raja Daud ya. Nah, firman Tuhan, Alkitab kita mencatat ya, Salomo itu adalah orang yang sangat bijaksana di seluruh dunia ya. Dia itu seorang yang sangat pandai ya. Terus dia itu, Raja Salomo itu suka memperhatikan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, dari sini juga Salomo itu mengajarkan kita untuk bisa meneladani si semut yang tadi yang kita cari di teka-teki yang kakak kasih tadi ya. Raja Salomo dalam firman ini, dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 ini mengajarkan kita untuk kita meneladani semut. Kak, kok semut sih? Emangnya apa hebatnya semut? Adik-adik tahu nggak? Semut itu kan sangat kecil, imut-imut. Bahkan kalau waktu lewat depan kita giniin aja ya, kita jangan, bukan cubit ya, di pelintir sedikit aja semutnya bisa langsung mati ya. Tapi adik-adik yang luar biasanya, sekalipun semut itu sangat kecil, imut-imut, tetapi ada satu hal yang luar biasa dari semut ini. Apa luar biasanya, Kak? Semut adalah seekor binatang yang sangat rajin. Hah? Kok bisa semut rajin? Bisa. Adik-adik mau tahu nggak? Tadi di ayat selanjutnya dikatakan apa di situ? Lihat ya adik-adik ya. Ayat yang ke-8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut itu tidak suka melamun, nggak ada kejelasan. Semut juga nggak suka males-malesan, enggak ya. Semut nggak suka yang kayak gitu. Tetapi semut dikatakan firman Tuhan adalah semut yang rajin. Adik-adik kalau misalnya kalau pernah pas lagi makan tuh ada makanan kalian jatuh, contohnya seperti nasi jatuh ke atas meja makan kalian, kalau ada semut pasti semut langsung apa? Ambil, dia akan ambil, terus dia jalan ting 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 ting. Nah, sekalipun kadang-kadang dia merasa capek ya, semut itu pernah capek nggak Kak? Pernah ya, semut itu pernah capek, apalagi kalau dia harus bawa makanannya, terus sarangnya jauh, pasti semutnya merasa capek. Tapi waktu dia capek, apa dia jadi malas? Enggak, dia juga enggak akan malas ya adik-adik, dia tetap semangat ya. Terus ada lagi, kalau misalnya
dapat roti, ya, roti, potongan roti, tapi potongan rotinya agak sedikit gede. Terus dia bilang gini, males besar kali makanan ini, nggak bisa aku bawa, nggak mau. Enggak, semut nggak suka gitu juga adik-adik. Tapi tahu apa yang dikerjakan semut ketika dia melihat makanan yang besar? Nah, semut yang satu ekor tadi itu akan pergi mencari teman-temannya. Hei teman-teman, ayo. Di sana banyak makanan loh. Di sana ada makanan. Cukup untuk kita. Mereka akan berbondong-bondong datang mengambil makanan yang besar tadi. Ya, potongan roti yang besar tadi diambil, ya, mereka akan rame-rame angkat itu, bawa ke tempat dibawa ke sarangnya, ya adik-adik. Nah, lalu di sini semut yang tadi itu bawa makanannya yang besar itu, ya, mereka juga enggak yang ngangkat itu aja yang makan, enggak, tapi rotinya tadi, makanannya yang gede itu dibagi-bagi sama temen-temennya supaya apa? Semuanya bisa makan, ya. Nah, adik-adik, betapa luar biasanya semut ini. Kenapa dia luar biasa? Karena semut tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi ya, ketika dia mencari makanan, ya, makanannya itu untuk seluruh bangsanya. Memangnya semut punya bangsa, Kak? Punya, bangsa semut maksudnya. Oke, ya adik-adik. Jadi roti atau makanan yang mereka bawa itu tidak untuknya sendiri, tetapi mereka akan bagi-bagi kepada bangsanya. Itu luar biasanya semut, suka berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita pelajari dari semut. Nah, mulai sekarang ya, kakak ajak kita semua supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin, semangat, suka menolong, suka berbagi, ya adik-adik. Nah, contohnya rajin, bagaimana Kak contohnya anak yang rajin? Contohnya begini, adik-adik sekolah minggu kalau misalnya lagi pagi-pagi nih, ya kan, kalau pagi-pagi enak banget tidur, ya kan? Terus datang mamanya sama papanya, bangun, udah siang, ya. Jangan harus seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini adik-adik harus bisa belajar mandiri untuk bangun pagi sendiri, ya. Tidak harus dibangunin mama papa baru bangun. Apalagi sekarang kan kita lagi belajar dari rumah, ya. Boleh siang sedikit bangunnya, karena nanti mulai pelajarannya, contoh dikasih tahu gurunya jam 8, aku bangun setengah 8 aja. Jangan, kalau sudah terbiasa kamu bangunnya lebih awal, kenapa enggak? Kan kamu bisa bantu mama. Contohnya, mama lagi repot nih buat sarapan pagi di dapur. Kamu kan bisa bantu ngapain? Lipat selimutmu, bersihkan kamar, sapu rumah, atau contohnya sampah-sampahnya mama yang di dapur lagi berantakan, ya kamu bisa kumpulkan baru dibuang ke tong sampah, ya. Adik-adik harus bisa bantu mamanya dengan sukacita. Jangan, mama ini suruh-suruh terus. Jangan gitu ya adik-adik, tapi lakukanlah itu dengan sukacita. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang diberkati, ya. Oke adik-adik. Nah, jadi di sini yuk jangan mau kalah sama semut.
semut aja dia bisa apa? Bisa rajin mengumpulkan makanannya. Terus dia bisa ngapain lagi? Bisa bekerja sama atau bergotong royong bersama teman-temannya, ya. Jadi, nah, kakak mau jelaskan sekali lagi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semut ini, ya? Yang pertama itu adalah kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Karena apa? Supaya kita nggak kalah dari semut. Malu dong ya kalau kita nggak rajin, ya kan? Baru yang kedua, ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari si semut, ya? Di sini pelajaran yang kedua adalah bisa bekerja dalam kelompok. Nah, yang tadi kan ada roti besar, semut nggak angkat sendiri, tapi dia bersama teman-temannya. Artinya di situ semut bisa bekerja sama. Nah, kita juga bisa, anak-anak sekolah minggu juga bisa. Caranya bagaimana? Kita bisa bekerja sama bersama dengan orang tua kita di rumah. Itu yang paling simpelnya dulu. Kita mulai dari mana? Dari rumah kita sendiri. Oke adik-adik, itu saja sharing firman Tuhan kita sore hari ini. Hari ini kita belajar dari seekor semut yang rajin, ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu untuk ayat hafalannya minggu depan. Kita ambil dari Amsal 6 ayat yang ke-6, ya. Ingat adik-adik, dicatat ya di bukunya Amsal 6 ayat 6 yang tadi. Sama-sama yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Sekali lagi yuk. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ada yang sudah hafal? Iya, dihafalkan ya sayang ya, supaya kita semakin diberkati, semakin banyak firman Tuhan yang kita tahu, maka firman itu yang akan menolong kita, ya. Oke. Setelah kita mendengar firman, terus kita sudah tahu ayat hafalan untuk minggu depan, sekarang waktunya kita kreativitas. Yeay! Kita mau buat apa ya kak kira-kira? Kita bikin binatang semut yuk. Kakak udah buat contohnya ya. Ini kakak udah bikin semut. Nah, kakak sekarang mau ajak adik-adik yang di rumah, kita akan membuat semut. Caranya adalah ya, kita buat dari kertas origami. Nah, adik-adik bisa siapkan kertas origami, lem, ya, tali plastik untuk kita buat tangannya ini. Ya adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama-tama kita membuat pola, ya. Kita buat pola untuk kepala. Ya, adik-adik bisa ambil origaminya, nanti dibuat polanya. Itu adalah pola seperti daun, ya. Ini kita buat pola seperti daun. Nah, kebetulan kakak sudah buat, ya. Nanti adik-adik ikuti di rumah ya. Nah, kita buat, setelah itu gunting. Gunting yang rapi ya adik-adik. Buat seperti bentuk daun untuk membuat kepalanya.
Oh iya adik-adik, kertas origaminya boleh berwarna merah, boleh juga berwarna coklat. Nah, Kak sekarang mau bikin warna pink. Sudah jadi. Ini buat kepalanya. Sekarang kita lanjut buat lehernya ya. Untuk membuat lehernya adik-adik bisa pergunakan kertas origami yang sudah sisa dari kertas kepalanya itu ya, supaya tidak terlalu boros. Nah, adik-adik bisa ukur panjangnya kira-kira 5 cm ya adik-adik. Sekarang kita akan buat ini untuk dadanya. Buat dadanya ini dia lonjong saja ya, bisa dibuat seperti ini. Jadi, nanti digunting. Setelah itu kita buat lagi ini pembatasnya antara dadanya dengan perut. Bisa gunakan juga yang sisa ya, nggak usah panjang-panjang, cukup kira-kira 3 cm aja ya tadi. Nah selanjutnya kita buat ini perutnya. Kita buat perutnya. Untuk perutnya buat lingkaran, polanya jadi gunting. Yang terakhir kita buat ekornya ya. Bentuknya ini dibilang seperti apa ya, lingkaran juga boleh ya adik-adik, tidak mesti harus sama sekali ya. Oke, udah untuk ekornya ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk menyusunnya. Pertama-tama adik ambil yang untuk kepala ya. Oke, adik-adik lihat. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Setelah itu kita ambil potongan yang tadi ya, yang ukuran 5 cm. Kita beri lem. Kita beri lem di sini, lalu kita tempelkan di sininya ya. Setelah itu kita ambil yang pola yang untuk dadanya sama, adik-adik tempelnya dengan menggunakan lem. Setelah itu ambil lagi pembatas untuk antara dadanya dan perut. Kasih lem lagi, lalu tempelkan di perutnya ya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil yang untuk perut dan ekornya. Ambil lagi lem, dekatkan, beri lem di sini, lalu tempel ke perutnya. Ini
lurus gini ya adik-adik, tapi usahakan agak miring ke bawah supaya lebih lucu. Juga tempel dengan lem. Itu kita tempel. Polanya seperti ini ya. Sekarang kita akan buat matanya. Matanya buat lingkaran aja boleh, dia oval juga boleh ya adik-adik. Ini buatnya dengan bentuk lingkaran ya. Jadi matanya ya. Terus ini matanya kita tempel. Kita satukan ya adik-adik matanya. Ini seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian kepalanya ya. Tapi jangan lupa adik-adik bisa tambahkan untuk bulatan matanya ya, kita menggunakan spidol. Itu adik-adik tempelkan matanya. Kita bikin apanya lagi kak? Kita bikin kakinya. Nah ini kakinya adik-adik bisa buat seperti huruf L ya. Nah, origaminya. Kakinya tadi ditempel di bagian ini ya, antara perut dan ekornya. Ditempel di sini ya adik-adik. Lem. Udah jadi. Apa yang kurang ya? Sekarang kita tinggal membuat tangannya. Tangannya kita buat ya, kita ambil plastik ya, atau rapi-rapi ya. Jadi tidak usah terlalu panjang. Kira-kira 30 cm ya, lalu dibagi dua aja. Nah, ini yang dua pieces
30 dan satu yang ukuran 20 kita tempel di bagian dadanya ya adik-adik. Jadi cara menempelnya ini. Nah, yang 30 cm nya dia di bagian atas. Adik-adik bisa rekatkannya dengan menggunakan isolatif ya. Seperti ini. Lalu Kak, terus tangannya kita buat seperti apa? Adik-adik bisa pakai juga origami ya. Nah, satu lembar ini bisa adik-adik bagi menjadi 4 bagian ya. Lipat 2 dulu, lalu lipat lagi ya. Setelah itu adik-adik bisa membuat pola oval ya. Lingkaran juga boleh, tergantung ya. Nah, jadi bisa gunting. Setelah itu adik-adik tempelkan tadi tangannya tadi ke origaminya ke sini ya, ke tali plastiknya ya, ke tali rangkaiannya. Boleh menempelnya dengan menggunakan isolasi juga ya adik-adik. Ini kan agak kepanjangan nih, jadi bisa gunting ya, gunting supaya lebih rapi. Jadi deh semutnya ya. Ini kakinya agak sedikit kependekan ya, adik-adik bisa panjangin. Oh ya, satu lagi untuk ini tangannya ya, adik-adik bisa tempelkan satu lagi di bagian perutnya seperti ini. Sekarang kita tinggal bikin yang di kepala, mainannya itu ya. Caranya bagaimana? Sama juga, bisa cara membuatnya dengan pola huruf L ya. Selain untuk menempelnya, jadi semutnya. Oke, adik-adik, setelah kalian selesai membuatnya, bersihkan semua mejanya, buang sampah-sampahnya. Oke, udah jadi semut yang rajin. Adik-adik selamat mencoba ya di rumah. Nanti hasilnya adik-adik bisa foto sama semutnya. Setelah itu fotonya boleh dibagikan di grup sekolah minggu kita supaya kakak-kakaknya bisa lihat. Ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Ya. Jangan lupa ayat hafalannya dan jangan lupa
lupa mencoba kreativitasnya. Oke adik-adik, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu yuk. Siapkan hatinya, kita satukan hati kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, sore hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh beribadah dan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, bahkan kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajari kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin, karena kami tidak mau menjadi anak-anak yang malas Tuhan. Tapi kedepannya kami mau belajar lebih rajin lagi, menolong orang tua kami, dan kami tidak menjadi anak-anak yang malas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang rajin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, kami sudah selesai belajar firman-Mu, bahkan adik-adik kami yang sudah mendengar firman-Mu, berkati mereka semua Tuhan. Kiranya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang terus menjadikan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu, anak-anak yang takut dan gentar akan nama-Mu ya Tuhan Yesus, anak-anak yang rajin, anak-anak yang menghargai orang tuanya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, bahkan orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati mereka satu persatu. Kiranya hari demi hari pengenalan akan Engkau itu juga ada atas setiap adik-adik sekolah minggu kami. Berkati mereka Tuhan yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Sekalipun Tuhan mereka beribadah dari rumah, tetapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan itu terus melimpahi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kedua orang tua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus memberkati setiap orang tua, Engkau yang mencurahkan hikmat-Mu kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan nama-Mu, menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan hikmat yang daripada Allah terus makin hari melimpah dalam kehidupan kedua hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menambah-nambahkan kesehatan bagi kedua pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu, baik yang ada di belakang layar maupun yang di depan Tuhan. Engkau yang terus memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Hikmat Allah terus mengalir bagi kakak-kakak sekolah minggu. Ada kreativitas juga mengalir bagi kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, sekalipun kami ada lewat online ini, beribadah lewat online, tapi kami percaya anugerah-Mu terus melimpahi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami semua, berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang daripada Allah mengalir memenuhi kami, khususnya juga adik-adik sekolah minggu kami. Engkau yang menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan Engkau, anak-anak yang pintar, yang cerdas, dan anak-anak yang memiliki kreativitas hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.